Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap dalam anugerah dan sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 15 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 29 ayat 25 demikian. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Penipu tertipu. Bacaan kita pagi ini ada dalam bagian narasi hidup Yakub setelah meninggalkan rumahnya karena menghindar dari pembunuhan kakaknya Esau akibat kesalahan fatal yang ia buat menipu ayahnya dan kakaknya karena menginginkan berkat hak anak sulung. Walau ia berhasil mengelabui ayahnya yang sudah buta, tetapi ia tak dapat menghindar dari resiko perbuatannya. Kini ia berhasil mendapat tempat perlindungan di rumah keluarga kerabat ibunya Ribka. Namun bukan berarti masalah hidupnya selesai. Ia berhadapan dengan akibat keinginannya memiliki istri dari anak Laban. Namun pinangan terhadap Rahel, demikian nama gadis yang dicintainya itu, harus dibayar dengan harga yang mahal. Sebab persyaratannya harus bekerja dan mengabdi bagi calon ayah mertuanya selama 7 tahun. Saudara, menariknya di dalam pasal 29 ayat 20 dikatakan, "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel." Berhasilkah Yakub mendapatkan Rahel setelah ia bekerja 7 tahun pada Laban? Sesuai permintaan Yakub untuk segera diberikan Rahel padanya, diadakanlah pesta perjamuan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Malam harinya Lea dibawa kepada Yakub oleh ayahnya Laban. Malam itu akhirnya Yakub tidur bersama Lea, kakak Rahel yang dicintainya. Saudara sekalian, pada waktu bangun pagi di pagi hari, ia jelas melihat bahwa yang tidur bersamanya semalam itu bukanlah Rahel, tetapi kakaknya Lea. Saudara, dapatkah membayangkan perasaan Yakub pada pagi itu? Lalu bagaimana nasib Lea dan bagaimana dengan Rahel? Renungan pagi besok akan menjawabnya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak ketinggalan. Dapatkah kita bayangkan perasaan Yakub di pagi itu? Saudara, ia jelas kecewa. Ia marah dan itu manusiawi. Lalu ia berkata kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah aku telah bekerja padamu selama 7 tahun? Mengapa engkau menipu aku?" Tentu kita dapat memahami perasaan hancur dari seorang Yakub di pagi itu. Ia tertipu dalam kegelapan malam. Saudara-saudaraku, mengapakah Yakub tertipu? Bukankah dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke Haran tempo hari, ia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpi? Ia melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan malaikat turun naik, dan ia mendengarkan konfirmasi dari Tuhan bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan tetap menyertaimu. Bahkan tanah tempat di mana engkau berbaring ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Saudara sekalian, mungkin Allah mengizinkan Yakub ditipu oleh Laban dan Lea untuk menghukum dan menyadarkannya akan kejahatan dan derita yang disebabkannya ketika ia menipu ayahnya dan kakaknya sendiri. Saya percaya tidak ada kisah yang dalam hidup kita terjadi dengan begitu saja. Saya percaya bahwa setiap narasi hidup kita sebenarnya adalah narasi Allah yang berkarya dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Kita harus mengerti bahwa sekalipun Allah mengampuni kita untuk satu dosa tertentu dan memulihkan kita,
tetapi konsekuensi perbuatan kita harus kita tanggung. Pada saat yang bersamaan Ia mungkin menghukum kita untuk dosa tersebut. Kita ingat saudara sekalian bagaimana Daud menerima penghukuman Tuhan dengan kematian anaknya bersama Batseba akibat dosanya. Walau ia sudah mohon ampun sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 51. Saudara-saudaraku, prinsip Allah tetap sama. Jangan sesat. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak ingin dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara sekalian, kisah Yakub dalam cerita ini mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Betapa pahitnya akibat sebuah pelanggaran. Sebab Tuhan pasti menegur kita jika kita sedang salah jalan. Adalah lebih bijaksana kita belajar dari kegagalan Yakub, agar jangan terulang dalam hidup kita. Marilah menjaga langkah-langkah kita sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mari kita senantiasa bersandar padanya, agar Ia yang menguatkan kita berjalan sertanya sepanjang jalan hidup kita, agar kita senantiasa mengalami damai sejahtera dalam pimpinannya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak kami mengawali hari ini dengan sabda-Mu. Tolonglah kami untuk belajar kepada perjalanan hidup seorang tokoh Yakub yang Engkau catatkan dalam firman-Mu bagi kami. Bantulah kami ya Tuhan supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan bersandar sepenuhnya kepada-Mu, supaya pilihan-pilihan yang kami buat, supaya segala tindakan yang kami lakukan adalah semua yang menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, para pendengar renungan pagi ini, dalam segala keadaan mereka ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan mereka di hari ini, dalam setiap aktivitas mereka, biarlah firman-Mu yang menuntunnya. Dan kiranya Tuhan menjauhkan dari segala pencobaan dan menjagai mereka, agar segala sesuatu yang kami jalani di hari ini di dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Biarlah segala situasi yang terjadi di hari ini membuat kami untuk semakin memandang, berserah, dan percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.